Kepastian Raffi Ahmad untuk segera mempersunting Nagita Slavina makin hari makin mendekati kenyataan. Pasalnya, prosedur administrasi mulai dari surat pengantar ketua RT setempat hingga surat numpang nikah dari kantor urusan agama Cilandak akhirnya telah didaftarkan Raffi Ahmad di kantor urusan agama Kebayoran Baru. Dan dapat dipastikan Raffi akan melenggang menuju pelaminan pada Jumat Keramat tanggal 17 Oktober mendatang di sebuah hotel bertaraf internasional di kawasan bisnis Senayan, Jakarta Selatan. Lalu benarkah Raffi akan memasukkan simbol angka 17 di dalam maharnya nanti? Ini ada surat pernyataannya Mas Raffi. Diketahui ibunya Bu Rami di sini mengetahui saya ketua RT dan ketua RW untuk ke Kelurahan Lebak Bulus. Ini surat dari Kelurahan Lebak Bulus. Surat keterangan ini orang tua dari Kelurahan Lebak Bulus untuk ke KUA Kecamatan Cilandak. Saya saat ini berstatus dijaka akan menikah dengan seorang perempuan bernama Nagita Slavina. Kemarin tanggal 15 September 2014, utusan keluarga telah mendaftarkan kepada kami permohonan kehendak menikah atas nama Raffi Farid Ahmad dan Nagita Slavina Mariana Tengker. Insya Allah mereka akan melaksanakan pernikahan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2014 di Ritz-Carlton Pacific Place jam 2 siang. Kalau kesiapan sendiri lahir batin? Insya Allah lahir batinnya siap. Amin. Bulannya juga mudah-mudahan bulan yang bagus, hari yang bagus, tempatnya bagus, semuanya bagus, doanya bagus, mudah-mudahan. Amin. Amin. Sebagai calon pengantin, Raffi memang begitu antusias menyongsong hari bahagianya ini. Sejumlah persiapan telah ia upayakan demi membangun singgasana cintanya yang akan menyandingkan ia dengan gadis pujaan hatinya itu. Bahkan dalam acara pernikahan akbar tersebut, Raffi akan melempar 3.000 undangan saat resepsi pernikahannya yang akan digelar pada 19 Oktober mendatang di hotel yang sama dengan tempat ia menggelar akad nikah. Dan saat menjadi raja sehari nanti, Raffi pun akan memakai jas yang terbuat dari bahan khusus, yaitu bahan linen yang tak biasa digunakan sebagai bahan jas. Lalu benarkah untuk mendapatkan jas dengan bahan linen karya seorang desainer ternamaan ini, Raffi Ahmad pun harus mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah? Model sih kalau dari kita bikin yang simple, minimalis tapi mewah, ya kan? Warnanya juga seperti itu. Jadi nanti kita kasih, sebenarnya saya menawarkan bahan ke Raffi itu bukan bahan yang umum, bukan bahan yang biasa-biasa, bukan bahan yang biasanya dipakai untuk jas, bahannya beda, bahan lain gitu. Biasa dipakai jas bahan apa sih? Biasanya wool and silk, cuman dengan gaya Raffi saya ada ide lain lah. Bahannya apa? Linen. Kalau dilihat spesifikasi grade-grade-nya ya nggak ada grade-grade-nya apa-apa ya. Memang bukan bahan untuk jas, tapi ya itu bahan yang kira-kira cocok lah untuk dia. Paling 2 minggu lagi kita undang Raffi untuk fitting, untuk coba shootnya, coba apa yang telah kita desain. Ya pastilah, kita kan ya mudah-mudahan ini juga pernikahan itu sekali seumur hidup. Amin. Jadi ya udah deh sekali-sekalinya ngadain pesta. Melihat banyaknya tamu serta uang yang telah digelontorkan Raffi untuk hari pernikahannya, bukan mustahil jika pernikahannya esok akan menjadi perhelatan akbar juga termewah sepanjang tahun 2014. Sejumlah selebritis dan bintang papan atas dipastikan akan menjadi pemandu dan pengisi acara di resepsi pernikahan Raffi dan Gigi.
Belum puas dengan pesta resepsi yang kabarnya menghabiskan dana hingga 5 miliar rupiah ini, Raffi dan Gigi pun akan menggelar private party di Tabanan, Bali 1 minggu pasca pesta akbar di Jakarta yang hanya akan dihadiri oleh 200 orang saja. Dan mantan pemain film ternama Rena Tabita pun dipercaya Raffi sebagai wedding organizer-nya di Pulau Dewata, Bali. Lantas benarkah jika pesta di salah satu tempat di Pulau Bali itu hanya dikhususkan untuk kalangan tertentu? Dan akankah dalam pestanya nanti para mantan kekasih Raffi dan Gigi juga akan diundang? Terus aku menawarkan satu konsep sama Gigi juga di Bali, mau atau tidak diadakan di Alila Villa Suri Tabanan. Kalau ide venue ya dari saya. Tapi kalau udah masuk ke konten-konten acara, decoration ya pasti udah share ini ya idea ya bareng-bareng. Jadi memang ini dibuatnya sebagai private party. Raffi dan Gigi mengundang keluarga-keluarga inti, sahabat ya bukan teman, sahabat. Jadi ya berdasarkan undangan Raffi sama Gigi. Mereka ngundang ke siapa ya baru diinfo ke kita. Enggak, saya kan enggak pernah berhubungannya hampir 2 tahun, jadi saya enggak mendengar kabar. Saya itu dengar kabar terus terang dari kalian, tapi saya senang sekali dan saya doakan pasti yang terbaik. Saya senang dia dapat perempuan yang baik, yang cantik, terpelajar gitu. Jadi saya senang saja. Ya insya Allah lancar semuanya. Saya sih pada prinsipnya kalau kita apalagi ingin merayakan kebahagiaan itu, kalau menurut saya sebuah bukan pesta sih sebutannya, kayak resepsi akad ataupun resepsi setelah akad. Itu kan kita mengundang itu untuk selain kita memberitahukan bahwa ini saya sudah menikah, selain itu juga kita meminta doa juga kepada semuanya, kepada teman-teman kita semuanya tuh, supaya didoain hubungan si yang ngundang ini, pengantin ini lancar ke depannya. Jadi saya tuh ngundang semua gitu. Maksudnya niat saya sih ngundang semuanya. Mau teman jauh, teman dekat, mantan pacar, sampai keluarga kalau bisa saya undang gitu. Karena kalau saya punya hubungan sama mantan juga masih baik gitu. Syukur-syukur datang ya. Diundang ya berarti ya mantannya ya. Diundang. Raffi memang beruntung mendapatkan bermacam fasilitas di momen sakralnya nanti tanpa perlu bersusah payah dan perjuangan ekstra. Dan kini yang harus ia persiapkan hanyalah mental dan ketenangan batin sebelum akhirnya ia resmi menyandang sebagai suami Nagita Slavina. Namun benarkah jika Raffi tak ingin menghafal bacaan ijab kabul dan mengucapkannya terlebih dulu karena itu sangat tabu baginya? Kalau dari sekarang tuh kata orang, kalau dari sekarang kita diapalin terus, takutnya ntar nyebutnya yang lain. Maksudnya nanti takutnya malah karena diingetin terus jadinya beban. Dari hari ke hari saya melihat betul-betul Raffi ini kayaknya udah yakin tahun ini dia mau menikah. Ya udah, saya sih ya berdoa aja mudah-mudahan nanti lancar semuanya, dan ini betul-betul saya berpikirnya pernikahan yang nanti betul-betul bisa membahagiakan Raffi. Pedangdut Dewi Persik kembali mendulang sensasi. Pengakuan dirinya yang telah memiliki pasangan dibantah mentah-mentah oleh Johnson Yaptonaga. Lantas benarkah jika Dewi Persik tengah menciptakan sensasi demi karirnya agar tetap eksis di dunia hiburan tanah air?